Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fitri Daulay, NPM 206910495. Saya berasal dari kelas 3F. Mata kuliah Pendidikan Matematika SD kelas tinggi. Serta dosen pengampu Ibu Siti Qurratul Ain, SPD, MPD. Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran tentang volume kubus. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dian Fitri Daulay dari kelas 3F ingin membuat video pembelajaran tentang volume kubus. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan volume. Volume atau kapasitas adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam satu subjek. Subjek bisa berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Contoh dari benda yang beraturan adalah seperti kubus, balok, limas, kerucut, dan juga bola. Sedangkan contoh dari benda yang tidak beraturan adalah seperti batu yang dapat kita temukan di tengah jalan. Oke, langsung saja kita akan membahas materinya, yaitu volume kubus. Volume kubus adalah hasil kali dari panjang, lebar, dan juga tingginya di dalam kubus. Namun, karena panjang, lebar, dan tingginya sama, maka volume adalah hasil kali ketiga sisinya. Langsung saja, rumusnya adalah volume kubus sama dengan panjang rusuk dikali panjang rusuk dikali panjang rusuk. Kita singkat saja, PS sama dengan S dikali S dikali S. V sama dengan S pangkat 3, di mana S merupakan panjang rusuk kubus. Oke, selanjutnya, karena kita sudah mengetahui rumusnya, selanjutnya pembahasan kita adalah kita harus mengetahui unsur-unsur yang terdapat di dalam kubus. Apa saja unsur-unsur itu? Oke, mari kita bahas. Oke, selanjutnya adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam kubus. Yang pertama adalah sisi kubus. Sisi kubus adalah bidang yang membatasi kubus. Di dalam kubus terdapat 6 sisi kubus. Apa aja yang 6 itu? Yang pertama, A, B, C, D. Yang pertama, A, B, C, D. Disebut dengan sisi bawah. Yang kedua, E, F, G, H. E, F, G, H. Disebut dengan sisi atas. Yang ketiga adalah A, B, E, F. Disebut dengan A, B, E, F. Disebut dengan sisi depan. Sisi depan. Yang keempat adalah D, C, H, G. D, C, H, G. Disebut dengan sisi belakang. Yang kelima adalah AD, HE. AD, HE disebut dengan sisi samping kanan. Dan yang terakhir adalah yang keenam, BC, FG. Disebut dengan sisi samping kanan. Sisi samping kiri, mohon maaf ya. Selanjutnya adalah rusuk. Rusuk adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Di dalam rusuk
di dalam kubus terdapat 12 rusuk. Apa aja yang ke-12 itu? Yang pertama AB. Yang kedua, yang pertama AB, yang kedua BC, yang ketiga CD, yang ini ya CD, yang keempat DA, yang kelima EF, yang keenam FG, yang ketujuh GH, yang kedelapan HE, 9 EA, 10 BIF, 11 CG, dan yang ke-12 yang terakhir adalah HD. Ini dia. Gak usah kita tulis di sini aja, langsung aja dari sini kan sudah terlihat jelas. Dan yang ketiga, oke, selanjutnya adalah yang ketiga, titik sudut. Titik sudut adalah titik potong antara dua titik. Di dalam kubus terdapat 8 titik potong. Apa saja yang 8 itu? Yang pertama adalah titik sudut A. Yang pertama titik sudut A. Yang kedua titik sudut B. Yang ketiga titik sudut C. Yang keempat titik sudut D. Yang kelima adalah titik sudut E. Yang keenam titik sudut F. Ini dia titik sudut F. Yang ketujuh titik sudut G. Dan yang terakhir yang ke-8 titik sudut H. Oke. Selanjutnya adalah tentang diagonal bidang. Oke, selanjutnya adalah unsur yang keempat, yaitu bidang diagonal. Bidang diagonal yaitu dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu sisi atau bidang, yaitu garis AF. Di mana garis AF? Ini adalah garis AF, disebut dengan bidang diagonal. Yang kelima yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang yaitu garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruangan, di mana garis itu adalah garis HB. Garis HB, di mana HB ini. Oke, kita gariskan aja ya, langsung garis HB. Ini adalah disebut dengan diagonal ruang. Diagonal ruang. Oke. Selanjutnya adalah yang ke F, bidang diagonal. Bidang diagonal pada gambar kubus ini adalah yaitu AC dan AG. AC dan EG, mohon maaf, yaitu AC dan EG. Di sini saya sudah membuat garisnya beserta dua rusuk kubus yang sejajar, yaitu AE dan CG, membentuk satu bidang dalam ruang kubus. Membentuk satu bidang, ini dia membentuk suatu bidang. Membentuk satu bidang dalam ruang kubus bidang AC, GIE pada kubus yang ini, kubus ABC, DIE, FG. Oke. Selanjutnya adalah supaya kita lebih mengerti dan lebih memahaminya, kita akan membuat contoh soal tentang volume kubus. Oke, penjelasan saya yang terakhir adalah
supaya bisa memperjelas, yaitu contoh soalnya. Soalnya adalah sebuah kubus keliling alasnya 64 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Jawabannya langsung saja kita ke rumusnya. Rumusnya tadi apa? V sama dengan S pangkat 3. Yang diketahui dalam soal apa? Keliling alas. Keliling alas sama dengan 64 cm. Kita cari dulu sisinya. 4S sama dengan, mohon maaf, S4 sama dengan 64. S sama dengan 64 dibagi 4. S sama dengan 16. Jadi sisinya adalah 16. Langsung kita masukin ke rumusnya. V sama dengan 16 dikali 16 dikali 16 sama dengan 16 dikali 16 berapa? 256 dikali 16 sama dengan 4096 cm kubik. Jadi volume kubus adalah 4096 cm kubik. Oke. Baiklah, sekian penjelasan video pembelajaran dari saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.